Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Rizal Amal Taat Firman Haq, peserta Latsar tahun 2023, angkatan 1, kelompok 2, nomor daftar hadir 13, unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, jabatan sebagai petugas lalu lintas dan angkutan transportasi darat. Di sini saya akan membahas analisis isu efektif kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tahapan analisis isu yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa isu seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Kedua, menentukan suatu masalah prioritas dari beberapa isu atau masalah dengan menggunakan metode APKL atau USG. Yang ketiga, menganalisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan fishbone. Yang keempat, menemukan alternatif pemecahannya dengan menggunakan SWOT. Setelah itu, isu yang ditemukan ialah 1. Kurangnya pemantauan dan evaluasi secara berkala sehingga pelaksanaan tugas kurang maksimal. Kedua, kurangnya pengelolaan pos pengawasan lalu lintas. Ketiga, kurangnya tanggapnya terhadap laporan masalah yang didapati di lapangan. Setelah itu, menggunakan metode USG. O artinya urgen, seberapa mendesak isu dibahas. S, serius, seberapa serius isu dibahas. GORD, seberapa besar isu itu memburu. Dapatilah di tabel di atas, yang terbesar adalah kurangnya tanggapnya terhadap masalah yang didapati di lapangan, sejumlah 13. Setelah itu melakukan analisis fishbone, sebab akibat. Sebab adalah pegawai jenuh dengan tugas yang monoton, kurangnya semangat kerja pada unit kerja, tidak semua SDM bagian keselamatan paham cara menanggapi masalah, dan mengakibatkan kurangnya tanggapnya atas terhadap masalah yang didapati di lapangan. Setelah itu menggunakan analisis isu dengan SWOT. Strength, kekuatan. 1. Pejabat yang berwenang mampu berinovasi memberikan tugas untuk stafnya. Kedua, adanya sosialisasi untuk mempermudah menanggapi masalah. Ketiga, para pegawai bekerja lebih semangat. Weakness, kelemahan. 1. Pegawai kurang mampu dan pengalaman dalam variasi tugas yang diberi. Kedua, anggaran untuk pengadaan sosialisasi. Ketiga, pegawai yang bekerja kurang serius dan tekun. Opportunis, peluang. 1. Terciptanya kolaborasi dalam bekerja. 2. Mudahnya komunikasi dalam menanggapi masalah di lapangan. 3. Meningkatnya kinerja pegawai. Threats, yang terakhir ancaman. 1. Diperlukannya waktu yang lama untuk penyesuaian. Kedua, menunggu kepastian adanya sosialisasi. Ketiga, menunda tugas sehingga menjadi bertumpuk. Berikut tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian. Pejabat yang berwenang memberikan inovasi tugas namun masih dalam ruang lingkup tupoksi. Tahap alternatif penyelesaiannya, melakukan koordinasi pembagian tugas dan musyawarah dalam pembagian porsi kerja. Hasil yang diharapkan, pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai menjadi bervariasi. Para pihak yang terlibat adalah pejabat yang berwenang dan para staf. Untuk yang kedua, alternatif penyelesaiannya, pengadaan sosialisasi untuk memudahkan dan membantu masalah di lapangan. Tahap alternatif penyelesaiannya, mengajukan pengadaan sosialisasi sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hasil yang diharapkan, sosialisasi dilakukan. Para pihak yang terlibat, pejabat yang berwenang dan para staf. Ketiga adalah pejabat yang berwenang memberikan pelatihan dan kegiatan yang meningkatkan motivasi pegawai. Tahap alternatif penyelesaiannya, mengadakan pemilihan pegawai teladan dan memberikan motivasi kepada pegawai. Hasil yang diharapkan, pegawai lebih semangat dalam kerja, para pihak yang terlibat, pejabat yang berwenang dan para staf. Demikian presentasi yang saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.